di horas merdongat tabi madihi tasalutna di Muhammad nami do nami terlebih mah di hamo pareses nami di akka pamula goktiki dohot akka dohoti acara di Sadarion Yolo mulai atu pasal kami ala diban kesempatan dihami law sharing bereng judul nadilir tuau imam mengenai change dan transformative management yang berkaitan dengan sentralisasi keuangan. Dak kuwato manang nam dibagi hon bahan nakuain jadi dak kolobha buiman no dijaha adong manang 3 poin si diskusiono ku di bagas botari kita salud perjolo tadi ngot desentralisasi kona mati kalau sejak akhir bulan November tahun 2021 sadarion godang dope di kalangan HKBP nama diskusi mengenai sentralisasi ya. Jadi arong na pro, arong na kontra. Jadi kalau soal dihami profesional, soal kami nama mengelola perusahaan, adong go asas ketaatan, ya, ajas kepatuhan terhadap suatu disiplin organisasi. Jadi kalau soal dihami, ahanong pemegang saham, ahanong komisaris, ikonido silaksana ni direksi, nang sude karyawan. Oni tong kita nama Rudion di HKBP Molo bereng mengenai sentralisasi adalah merupakan keputusan dari Sinode Godang bulan Oktober tahun 2022 yang dilanjutkan dengan keputusan dari rapat MPS. Ada 2 rapat MPS yang memutuskan mengenai kesusahan atau juklak daripada sentralisasi. Jadi persatu 23 sentralisasi jalan. Kebetulan tengah dong berdiskusi mulai dari Januari mengenai sentralisasi. Fokus di HKBP sebetulnya adalah bagaimana melaksanakan sentralisasi. Kebetulan, paling penting poin pertama melaksanakan. Selama kita menggunakan nama HKBP. Nama yang pertama ya. Dakola saya BG sautulah diskusi di distrik itu alai di distrik naing nasin godang gobiot dihatai taringo tu sentralisasi godang go natong mabain biar pon taringo sentralisasi akan gagal dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan diskusi yang salah. Kalau sangat dihami, setunduk terhadap hal-hal yang sudah diputuskan, ada nggo konsekuensinya. Ada kuota melalui HKBP, ada nggo konsekuensinya menengadang itu aka dongan namang perhaladu, manang itu aka pertohonan, manang pengurus. Tong dope mendiskusikan sentralisasi. Ima mungkin poin yang pertama. Jadi melutup adong perbedaan pendapat, melutup adong saran-saran untuk perbaikan, maka jalurnya adalah melalui sinode godang yang akan datang atau rapat MPS yang akan datang. Ima jawaban yang pertama, sian materi nampu bagi hon. Landasan formal daripada sentralisasi ini itu sangat kuat. Karena itu dilakukan di dalam forum pengambilan keputusan tertinggi di HKBP yang namanya Sinode Godang. Dan detail implementasinya dijabarkan juga di dalam rapat-rapat MPS. Itu sebetulnya si laksanahon atau silap ini sudah terlibat di HKBP, termasuk ruas, termasuk pengurusan huria, termasuk permohonan soninang pengurus. Manang adong jabatan di HKBP. Alana molo asik siani berarti kan dang bagian di HKBP ya. Imajo poin apa dulu. Poin apa dua hon nang berubah ala judul ni workshop Sadarion adalah mengenai change. Jadi apa yang berubah? Poin yang pertama mungkin yang sangat signifikan perubahan itu adalah mengenai bagaimana sistem kompensasi dan benefit daripada pelayan dan pegawai yang ada di HKBP.
ya. Jumlahnya sekitar 3.600 orang di seluruh Indonesia atau termasuk juga yang di luar negeri. Ada 3.600 lebih. Ini sudah berubah. Dan boleh saya katakan karena saya terlibat di 3 bulan pertama daripada implementasi ini, Desember dan juga Januari, Februari, lebih dari 90% pegawai pelayan yang ada di HKBP mengalami kenaikan yang sangat signifikan, mengalami perbaikan dari sisi pendapatan atau belanja, ya, lebih dari 90%. Nah, ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan yang sudah diputuskan di Sinode Godang, karena ini adalah memang tantangan utama dari HKBP selama ini. Meletup petadok dirita HKBP, lebih 1.600 gereja, Alena Selilingon HKBP dikelola secara gereja lokal yang mandiri dan desentralized. Jadi holan penempatan ni aka pelayar dora na menjadi tanggung jawab ni pusat na Selilingon. Jadi di luar ini sangat mandiri, terutama di bidang keuangan. Nah, dengan sentralisasi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berubah. Poin yang pertama adalah mengenai pendapatan. Nah, pendapatan yang sudah meningkat dan sudah dinikmati, sudah dialami selama 4 bulan terakhir ini, Januari sampai April, maka saya mengatakan bahwa tidak ada titik tanpa balik, ya, atau di dalam bahasa Inggris namanya point of no return. Kita nggak mungkin kembali lagi ke masa sebelum sentralisasi. Kalau itu ada yang mendiskusikan hal itu untuk kembali ke masa sebelum sentralisasi, maka lebih dari 90% pelayan dan juga pegawai yang melayani dan bekerja di HKBP pasti keberatan. Nah, ini barangkali juga yang perlu diingat bahwa mayoritas pelayan, mayoritas pegawai, bahkan lebih dari 90% akan keberatan kalau ada ide atau ada rencana kembali ke masa-masa yang lalu. Ada memang kurang dari 10% akan mengalami yang sudah mengalami penurunan dari sisi pendapatan, terutama yang di kota-kota besar. Saya kira tidak di distrik 7, ya. Pasti di distrik yang seperti Jakarta atau The Bostad dan lain-lain atau Medan itu ada yang mengalami penurunan. Tapi penurunan yang terjadi juga tidak membuat mereka yang paling rendah penerimaannya di seluruh lingkungan HKBP. Mereka masih tetap mendapatkan yang tertinggi, ya, dengan adanya tunjangan jabatan dan tunjangan lokasi dan lain-lain. Nah, ini memang menjadi suatu hal yang kita harus menaruhnya di dalam konteks yang lebih besar, ya. Jadi mulama mereng sebagai orang luar di HKBP, ya. Jadi awang paresa satapi dak situa au di jumlah di situa di HKBP dak situa lebih au. Napa terlebat turak meloneng melamar di bagian situa. Nah, yang 10% yang tadi saya katakan mengalami penurunan, suatu saat juga akan terjadi rotasi. Akan bisa juga ditempatkan di tempat yang barangkali yang sekarang ini mengalami kenaikan. Dan itu juga menurut saya merupakan benefit dari sentralisasi ini, bahwa sekarang ini balajo dan compensation dan benefit dari pelayan itu ditentukan secara adil dan bisa berkesinambungan. Itulah yang menurut saya merupakan hal yang paling besar perubahan yang terjadi sekarang ini. Setelah 150 tahun HKBP baru sekarang bisa dilakukan, kelihatan gereja HKBP ini sangat besar, ya, bisa memberikan balajo yang layak untuk lebih dari 3.600 pelayan dan pegawai, ya. Dan saya bisa jamin saat ini mungkin tidak ada pelayan ataupun pegawai daripada HKBP yang mendapatkan balajo ataupun benefit di bawah daripada UMR. Jadi itu adalah merupakan suatu kemajuan yang besar bagi HKBP. Poin yang kedua yang berubah itu adalah mengenai pengelolaan keuangan secara sentralisasi. Ini juga memberikan transparansi, ya, keterbukaan yang sangat baik. Jadi TEDx sudah terlihat.
Jadi molo dihamu amanami nanami bendahara huria soninang uluan tarida dodisi setiap kebaktian atau setiap hari Minggu atau setiap ada kebaktian, maka waktu kita melaporkan ke sentralisasi melalui aplikasi dan database sentralisasi, yang kita masukkan itu adalah baris per baris. Jadi kalau di gereja itu ada misalnya 4 kebaktian, 4 kali kebaktian sehari, maka setiap kebaktian itu dimasukkan datanya. Dan setiap kebaktian itu juga harus dimasukkan line by line. Artinya adalah misalnya pilihan 1A berapa, pilihan 1B berapa, pilihan 2 berapa, hamoletian dari Elisa Lumbanturuan berapa, itu semuanya harus ada secara detail. Ya, kebaktian keluarga berapa, atau bagian sermon week berapa, itu line by line. Jadi itu adalah merupakan transparansi daripada pengelolaan keuangan. Nah, najolo daktaridon sudi. Jadi hola dikelola di setiap huria dong. Paling mungkin nabui mamerengon resort tu huria. Di luar ini dangarong be nabui mamerengon. Alai senari ngatedek sudi tarida sudi. Jala sudi aka persembahan nah diterima oleh huria itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah sangat terbuka. Ya, itu adalah poin yang kedua. Nah, dari transparansi ini yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme untuk melakukan penyetoran transfer ke BPSK atau ke sentral atau ke HGW pusat. Mekanismenya itu adalah dengan menggunakan sistem yang baru, ya, yang kami perkenalkan per 1 Januari 2023. Dengan namanya virtual account closed system. Nah, closed system ini adalah sesuatu yang baru. Sebelumnya memang HKB sudah menggunakan virtual account, tapi adalah open system. Bedanya closed system dan open system itu adalah kalau open system, maka waktu kita melakukan penyetoran, kita memasukkan nomor virtual account dan kita memasukkan nilai yang harus ditransfer. Closed system itu hanya memasukkan nomor virtual account, baru nanti bank akan memberikan berapa nilai yang harus ditransfer. Karena aplikasi sentralisasi berkomunikasi dengan bank, BRI dan Bank Mandiri. Sehingga data-data pilihan yang tadi sudah masuk melalui aplikasi sentralisasi atau database sentralisasi, itulah yang dibaca oleh sistem daripada perbankan, BRI dan Bank Mandiri untuk mengeluarkan berapa nilai yang harus ditransfer. Itu adalah closed system. Nah, kalau tidak ditransfer sesuai dengan nilai yang keluar dari sistemnya bank, maka transfer ini tidak bisa dilakukan. Nah, ini juga yang perlu dilakukan secara disiplin oleh bendahara huria untuk selalu mentransfernya itu adalah menggunakan virtual account, sehingga nanti laporan daripada setoran ini akan bisa dilakukan. Dan juga konfirmasi apakah ini sudah diterima atau tidak, itu akan otomatis datang daripada perbankan. Nah, 2 hal ini ya, yang pertama adalah bahwa ada transparansi di mana setiap persembahan, setiap pilihan, baik itu menurut kategorisasinya atau nomenklaturnya, dan juga berdasarkan kebaktian jam berapa, itu semuanya dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua adalah transfer ke perbankan melalui virtual account closed system. Nah, yang berikutnya ini adalah bahwa badan yang mengelola ini, yang sering sekali mungkin dipertanyakan, BPSK, Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan, ada orang-orang yang dipilih secara profesional, ya, dan mereka adalah orang-orang yang kompeten dan pengalaman, dan juga tidak diragukan mengenai integritasnya mengelola keuangan, ya. Jadi kalau sekarang ini kita mengenal ada 5 orang komisioner BPSK yang sekarang ini yang dipilih 10 orang ini. Nah, itulah yang terpilih yang sekarang ini. Nah, bukan hanya mereka orang-orang terpilih, mekanisme kerjanya juga itu diatur dengan semua yang sudah merupakan produk daripada tata laksana yang dihasilkan oleh rapat MPS.
dan mereka bekerja berdasarkan itu. Mereka diawasi oleh 10 orang pengawas yang terdiri dari 5 orang pimpinan HKBP, ada 3 orang pareses yang terpilih, dan ada 2 anggota MPS yang terpilih. Jadi jumlahnya 10 orang yang mengawasi, di mana mereka melakukan pelaporan dan rapat review setiap bulan, sekali sebulan. Dan nanti pada akhir tahun akan juga dilakukan audit oleh lembaga audit atau badan audit internasional yang independen. Jadi bukan hanya lembaga audit nasional, tapi adalah yang sudah dikenal secara global. Ya, ini hanya ada 4 atau 5 nama di seluruh dunia yang sangat bagus, yang disebut dengan Big Five atau Big Four. Salah satu di antara ini nanti yang akan melakukan audit terhadap keuangan daripada HKBP. Maka kalau kita lihat sekarang ini, salah satu juga yang diminta oleh BPSK setiap kuliah adalah untuk memberikan kopi daripada warta jemaah. Karena itu adalah nanti menjadi sumber daripada laporan keuangan, dan nanti laporan keuangan dari jemaat itu adalah merupakan lampiran terhadap laporan keuangan daripada HKBP secara keseluruhan yang akan disiapkan oleh BPSK dan diawasi oleh Komisi Keuangan. Itu adalah mengenai transparansi dan juga mengenai profesionalisme. Lalu yang berikutnya kalau kita lihat mengenai penggunaan daripada dana yang dikelola oleh BPSK. Yang paling besar itu adalah memang untuk Balanjo, ya. Kalau dilihat dari hasil yang dibuat oleh tim kaji yang dipimpin oleh Amang Supurnawabana Karius selama 2 tahun, 80% daripada dana yang ada di BPSK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada Balanjo, daripada pelayan dan pegawai HKBP. Itu yang tadi saya katakan 3.600 orang. Yang sekarang yang belum termasuk adalah yang ada di lembaga dan juga ada di badan-badan usaha daripada HKBP yang nantinya akan termasuk yang akan diberikan Balanjo. Nah, 20%-nya itu adalah mendukung operasional daripada mulai resort, distrik, dan hatopan. Nah, ini memang yang sekarang ini yang masih banyak ditanyakan kapan anggaran untuk ini bisa dicairkan. Nah, saya nggak tahu status keuangan BPSK sampai sekarang ini. Nah, kalau mengenai Balanjo, ini sekarang dibuat suatu sistem yang membuat sistem Balanjo ini adalah merupakan sistem yang fair atau adil, karena mempertimbangkan mengenai kehonan apa, masa kerja berapa tahun, jumlah anak berapa, istri, tunjangan istri, dan tunjangan jabatan. Itu adalah nomenklatur yang menentukan berapa besaran daripada total Balanjo. Nah, sementara tempat itu tidak lagi menentukan, tempat itu mungkin hanya nanti menentukan mengenai seberapa kompleksnya satu kuliah atau satu resort yang dipimpin oleh pendeta resort atau pendeta kuliah. Itu yang membedakan nantinya untuk tujuan. Nah, yang kedua adalah mengenai anggaran resort dan juga anggaran distrik dan hatopa. Yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ini adalah yang mungkin belum terbiasa saat ini. Kalau dulu barangkali kita tidak terlalu memikirkan mengenai rencana kerja. Kita memang selalu ada di rapat kuliah mengenai rencana kerja, ada rencana kerja resort, ada rencana kerja distrik. Tapi kalau kita uji di tahun-tahun sebelumnya, barangkali sangat jauh dari apa yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Nah, dengan sistem sentralisasi ini, maka prinsip yang diberlakukan itu adalah plan what you want to do what you plan. Jadi rencanakan apa yang akan dilakukan dan lakukan apa yang sudah direncanakan. Jadi nggak bisa lagi ujuk-ujuk mengatakan, oh ya kita buat kegiatan ini lalu kita mintakan dana dari BPSK. BPSK akan memberikan dana untuk mendukung operasional daripada resort, distrik, dan juga hatopan 1 kali dalam 1 quarter, dan selalu mereview apa yang sudah dilakukan di quarter sebelumnya. Jadi ini mungkin yang berbeda, saya kira tahun ini adalah merupakan transisi, nanti mungkin pada
tahap-tahap penganggaran untuk membuat RAB daripada HKBP yang akan disetujui oleh rapat MPS pada akhir tahun ini mulai akan didistribusikan template membuat anggaran resort, anggaran distrik, sehingga nanti akan ada detail daripada kegiatan, dan berdasarkan itulah seorang pimpinan resort atau pimpinan daripada distrik mengelola operasional daripada resort maupun distrik berdasarkan alokasi dana yang ada. Jadi dana akan diberikan alokasi berdasarkan kegiatan apa yang sudah direncanakan. Itu adalah mungkin poin yang lain yang sudah berubah. Jadi dari sisi peruntukan dana untuk balajo dan peruntukan dana untuk operasional. Nah, ini adalah hal-hal yang sudah berubah. Nah, dua-duanya itu saya katakan tadi adalah ya tidak ada titik tanpa balik lagi, ya titik tanpa balik. Jadi point of no return, nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Ini mungkin yang harus kita yakini dan juga harus dilaksanakan. Lalu poin lain yang berubah, dan ini mungkin kita nggak sadari, dan saya kira juga banyak orang yang mungkin kaget dengan perubahan yang sudah terjadi di HKBP ini. Tiba-tiba kita sadar bahwa HKBP ini besar sekali, ya. Itulah yang saya katakan, be a part of something bigger, menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar, ya. Nah, ini memang saya ambil dari salah satu slogan dari perusahaan kami, perusahaan di mana saya bekerja, yaitu PT ISS Indonesia, di mana di ISS Indonesia ini hampir sama dengan HKBP, kami ada strategi namanya One ISS. HKBP tahun lalu itu United HKBP. Itu adalah tema daripada program daripada HKBP tahun lalu, ya. Jadi kesatuan daripada HKBP, United HKBP. Jadi benar-benar 3.600 gereja HKBP ini menjadi satu kesatuan, ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, setiap gereja, setiap huria yang menjadi bagian daripada HKBP ini, itu adalah merupakan a part of something bigger, menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar, ya. Dan kalau kita lihat argumen saya ini gini, ya, di dalam materi yang saya bagikan itu ada satu tabel pertama, ya. Saya ambil contoh adalah penerimaan di bulan Januari. Total penerimaan di bulan Januari itu ada 32 miliar, ya. Dan 10% itu dikontribusi oleh 20 gereja. 20 gereja. Dan urutan pertama di situ, kalau Bapak Amang dan Inang lihat, adalah HKBP Rawamangun. Itu adalah urutan pertama, dengan jumlah setoran itu 282 juta. Kalau kita bandingkan 282 juta terhadap 32 miliar, gereja paling besar di HKBP itu hanya 0,88% dari total HKBP. Ini barangkali yang kita tidak sadari selama ini, gitu ya. Barangkali dulu kita selalu berpikir bahwa oh iya, dari dulu itu sumbangan paling besar datang dari gereja-gereja besar, ya. Dan ini terus terang juga saya bicara dengan beberapa gereja waktu awal-awal yang ragu-ragu untuk mendukung sentralisasi ini. Saya mengatakan, kalian nggak ikut juga nggak apa-apa loh. Saya bilang, kalian itu hanya 0,8% dari total pendapatan dari HKBP. Jadi kalau kalian merasa nggak mau ikut di dalam program sentralisasi ini, nggak apa-apa juga, cuma 0,8%. Ya, kalian hilang dari HKBP juga nggak berpengaruh, nggak membuat HKBP menjadi kecil. Tapi konsekuensinya, mau nggak hilangkan nama HKBP dari situ? Ya, ganti nama gerejanya, bukan HKBP. Ya, masih ada nggak orang yang datang ke sana? Nah, itu adalah tantangan yang saya berikan ke mereka, ya. Dan ada contoh mengenai hal ini, ya. Amang Ina mungkin tahu ada satu gereja, ya, di Pulau Jawa
yang di dalam almanak itu ditaruh di bawah Parmahanion, ya, satu gereja. Dan kalau kita lihat sekarang ini sangat-sangat sedikit orang yang datang ke sana bergereja, ya. Yang dulu merasa bahwa mereka punya kekuatan, ya, merasa punya gereja sendiri, punya keuangan sendiri, bisa mandiri. Nama HKBP-nya ini yang menarik orang datang ke gereja itu, ya. Nah, kalau kita lihat misalnya, ya, Amang Inang mungkin tahu namanya Kentucky Fried Chicken atau Starbucks atau McDonald's. Ya, bisnis-bisnis ini di Indonesia nggak ada satu peser pun investasi daripada McDonald atau Kentucky Fried Chicken ataupun Starbucks di situ. Itu semua adalah badan usaha milik daripada orang-orang Indonesia. Tapi mereka harus bayar 5% sampai 15% dari pendapatan mereka ke pemilik merek. Karena apa? Itu ada namanya royalti. Ya. Sama juga, ya, di dalam gereja ini juga, kalau kita mengatakan kita menggunakan nama HKBP, maka ruas sebenarnya menyerahkan persembahan itu adalah ke HKBP, bukan ke gereja lokal. Ya. Sejak awal itu adalah untuk HKBP. Jadi ini adalah untuk satu keseluruhan. Ya. Jadi dari sini kita lihat dari data ini, bahwa paling besar sekalipun kontribusinya hanya 0,8%. Jadi gereja besar menjadi sangat kecil dibandingkan dengan HKBP, ya. Itu poin yang pertama. Tapi poin yang kedua, kalau kita lihat misalnya di tabel yang kedua yang saya bagikan, itu ada 840 huria, ya, 840 huria berkontribusi total dari kontribusi 840 huria ini hanya kurang dari 1%. Yang berarti sama dengan tadi, hampir 1% kan, satu gereja paling besar. Jadi hanya sama dengan satu gereja besar. Tetapi sekarang gereja yang kecil ini menjadi bagian daripada HKBP yang besar itu. Jadi yang kecil menjadi sangat besar, yang besar menjadi sangat kecil. Itulah yang kita lihat dari sini yang saya sebut be a part of something bigger. Ini adalah paradigma baru, perubahan. Kita ini menjadi bagian daripada HKBP yang sangat besar. Nah, ini adalah merupakan produk daripada sentralisasi ini, sehingga kalau secara keseluruhan HKBP, baik itu jemaat atau ruas, baik itu pelayan, ya, atau perpohonan, baik itu pengurus, seperti misalnya yang diberikan jabatan di dalam pengelolaan daripada huria itu sendiri, ataupun pegawai daripada HKBP, semuanya harus bergerak bersama-sama, bahkan dengan sangat serius, bagaimana untuk mendorong pendapatan daripada sentralisasi ini sebesar-besarnya. Itulah yang membuat HKBP ini akan semakin besar dan mempunyai dampak yang sangat besar baik secara nasional maupun di dunia ini. Nah, bagian yang terakhir daripada pembahasan saya sore ini, itu adalah tantangan apa yang kita hadapi dalam implementasi daripada sentralisasi ini, ya. Nah, ini memang menjadi tantangan berat bagi kita, ya. Saya amati karena saya memimpin BPSK ini 2 bulan pertama, Januari Februari. Saya amati terjadi adanya seasonality atau musiman di HKBP. Ini mungkin yang kita nggak sadari selama ini, tapi ini adalah benar-benar siklus yang terjadi setiap tahun. Bahwa pendapatan total triliun yang masuk ke HKBP itu, saya nggak tahu di distrik 7, tapi yang saya amati secara nasional, dan ini mungkin dominan juga di kota-kota besar, Januari itu adalah paling rendah. Kenapa paling rendah? Barangkali masih banyak yang liburan, ya, tidak datang ke gereja, tapi banyak juga yang misalnya pesta Bonataun yang dilakukan di Januari, mana orang biasanya kebaktian di tempat Bonataun, ya, sehingga pendapatan itu menjadi sangat rendah yang berupa pilihan yang datang ke gereja. Yang lain adalah bahwa kebaktian kategorial ataupun kebaktian week itu belum dijalankan di bulan-bulan Januari, ya. Iuran bulanan atau iuran tahunan ataupun persembahan tahunan, persembahan bulanan barangkali belum juga diberikan. Jadi Januari kuartal pertama itu adalah merupakan paling rendah.
ya KBP, dan itu terjadi setiap tahun. Nah, sementara pengeluaran itu relatif flat, ya. Balajo itu nggak pernah berubah. Setiap bulan pasti balajo ini harus dipenuhi. Ya, KBP kira-kira 26 sampai 27 miliar kebutuhan untuk balajo. Nah, biaya operasional dari resort, distrik, dan Hatopan kira-kira 10 miliar per quarter, per bulan yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita lihat dengan siklus seperti ini, di mana nanti di kuartal 4, bahkan Desember, itu menjadi peaknya paling tinggi, maka total dalam 1 tahun sebenarnya akan bisa memenuhi seluruh keperluan anggaran daripada HKBP, baik itu untuk balajo maupun operasional daripada HKBP di resort, distrik, maupun di pusat. Nah, di tabel berikutnya saya tunjukkan bagaimana pendapatan HKBP per bulan di Januari 31,9 atau 32 miliar, di mana di Januari itu ada 5 hari Minggu. Ya. Di Februari itu 26, di mana di dalam Februari ini ada 4 hari Minggu. Jadi seandainya 5, itu pasti lebih tinggi dari 31. Ya. Di Maret itu naik lagi. Jadi kalau kita lihat sama-sama 4 hari Minggu, Februari 26 itu naik dibandingkan dengan Januari. Kalau Januari 31 kita bagi 5, itu rata-rata 6. Tapi Februari 26 kalau kita bagi 4, itu lebih dari 6. Dan Maret itu 4, itu lebih dari Februari juga. Dan kalau kita lihat April, 5 minggu juga sangat jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa tren kenaikan dari bulan ke bulan itu kelihatan terjadi. Nah, saya sebagai orang matematik, saya buat ekstrapolasi, ya, ekstrapolasi dari angka ini. Dan kalau kita ekstrapolasi ini sampai Desember, maka yang tadi kebutuhan rata-rata 27 miliar per bulan untuk balajo, kebutuhan rata-rata 10 miliar, berarti 37 miliar per bulan yang kita butuhkan, itu akan bisa dipenuhi sebenarnya dengan tren yang bisa seperti ini terus ke atas. Ya. Nah, nanti ada lagi satu musiman dari sisi pengeluaran. Ini kan musiman dari sisi pendapatan. Musiman pengeluaran ini, bulan Juni itu dijanjikan semua pelayan dan pegawai di HKBP akan mendapatkan tunjangan tengah tahun, ya, atau gaji ke-14 atau gaji ke-13. Sementara di Desember akan mendapatkan THR, gaji ke-13. Jadi ada 2 bulan lagi, yaitu Juni dan Desember, di mana 27 miliar yang tadi barangkali akan kali 2 kebutuhannya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan juga musiman, ya, peak yang akan terjadi. Dan ini sekarang ini belum ada dana cadangan untuk bisa memenuhi ini. Saya ini sudah saya usulkan sebenarnya kepada pimpinan untuk kita melakukan fundraising, ya, fundraising khusus untuk sentralisasi. Tetapi waktu itu diskusinya baik itu di rapat MPS maupun di rapat pimpinan adalah jangan dulu kita lakukan, karena masih banyak diskusi mengenai confident atau tidaknya kita mengenai sentralisasi ini. Begitu baru dimulai di Januari, Februari, langsung kita melakukan pengumpulan dana khusus atau fundraising untuk sentralisasi, orang yang akan mengatakan, lihatlah, ini gagal kan? Nggak percaya. Kita sudah mengatakan sentralisasi nggak akan jalan. Pasti itu orang akan mengatakan. Ini adalah sebenarnya hanya dampak psikologis. Tetapi saya kira dengan 4 bulan ini udah kelihatan polanya. Saya selalu mengatakan, ini saatnya sekarang. Seluruh jemaat HKBP, seluruh ruas, seluruh kuliah, seluruh resort, seluruh distrik, ya, dan seluruh pelayan ataupun permohonan dan juga bendahara harus benar-benar sejalan dan benar-benar memikirkan tantangan ini, tantangan seasonality ini, tantangan musiman ini. Maka idealnya di semester pertama ini, apakah itu di bulan Mei ini atau Juni, kalau saya sih mengusulkan dan berharap untuk bisa dilakukan, barangkali setiap distrik itu membuat malam pengumpulan dana atau kayak mirip-mirip pesta botilon
khusus untuk mengumpulkan dana untuk sentralisasi. Beberapa gereja udah mulai berpikir sekarang ini untuk membuat kolektif khusus atau perjemahan khusus untuk sentralisasi. Jadi bukan 55%, tapi 100% diserahkan untuk sentralisasi. Bukan karena kita tidak mampu untuk memenuhi anggaran dari sentralisasi yang tadi, tetapi adanya musiman ini. Nah, kita harus secara bersama-sama memikirkan, dari sisi pengeluaran akan ada musiman baru, yaitu adalah bulan Juni, di mana HKBP harus membayar tunjangan tengah tahun ke semua pelayan dan pegawai, ya. Dan ini mestinya, ya, idealnya, bagusnya tetap dilaksanakan agar kita bisa disiplin terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Sinode Godang maupun rapat MPS. Ini bukan sesuatu yang baru bagi HKBP. Ya, Senajulop ya dibantu sama melalui keperluan khusus, apakah itu pembangunan gereja, apakah itu keperluan dari dana operasional daripada resort maupun operasional dari distrik, kita melakukan persembahan khusus atau kita membuat kegiatan fundraising khusus atau pengumpulan dana khusus untuk memenuhi kebutuhan daripada HKBP. HKBP ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat kaya, mampu melakukan banyak hal. Tinggal sekarang ini adalah kesatuan pikiran, kesatuan niat, dan kesatuan usaha di antara semua jemaat HKBP yang benar-benar melihat bahwa sentralisasi ini adalah sesuatu yang harus didukung secara bersama-sama dan harus kita sukseskan. Nah, itulah yang kita harapkan untuk bisa partisipasi dari setiap jemaat. Nah, ini adalah merupakan tonggak sejarah baru bagi HKBP, di mana benar-benar bukan saja secara de jure, ya, secara de jure kita mengatakan HKBP ini besar. Ada 3.600 gereja, ada lebih dari 6 juta jemaat. Secara de jure kita mengatakan semuanya menggunakan satu akte ormas atau akte gereja, ya, satu legal entity namanya Huria Kristen Batak Protestan, itu secara de jure. Tapi secara de facto kita ini selama ini sangat kecil, bahkan dibandingkan dengan GKI kita kecil. Karena apa? HKBP dikelola secara decentralized, HKBP dikelola secara mandiri, huria per huria. Nah, sekarang ini merupakan tonggak sejarah baru bahwa ya kita beruntung sekali bahwa ini akhirnya jalan yang menurut saya ini adalah rencana Tuhan untuk HKBP. Maka kita harus melaksanakan ini dengan baik. Nah, pertama adalah dari kita semua yang hadir di dalam pertemuan hari ini meyakini konsep yang tadi, ya, bahwa tidak lagi pada level diskusi, tidak lagi pada level bertanya, tetapi pada level benar-benar apa yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan bagaimana kita menggerakkan seluruh kuria, seluruh jemaat untuk benar-benar berkontribusi terhadap keberhasilan daripada sentralisasi ini. Karena kita inginkan bahwa kita melewati 1 tahun ini. 1 tahun ini kita kalau lewat, maka seasonality ini akan hilang. Karena tahun depan kita akan punya dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan kuartal pertama tahun depan yang biasanya rendah. Dan itu siklusnya akan bertambah. Saya proyeksikan dalam 5 tahun, ya, maka saldo dari HKBP secara keseluruhan itu bisa melebihi barangkali 200-300 miliar, paling tidak, ya. Dan ini juga sebenarnya didukung oleh data per hari ini. Sebenarnya kalau kita kumpulkan semua saldo daripada huria-huria itu sangat besar. Nah, sayangnya konsep yang tadi saya jelaskan itu belum mulai kita dalami dan kita laksanakan. Paling gampang sebenarnya juga saldo yang sekarang ini ada di huria masing-masing. Kalau memang saat ini belum benar-benar ada kebutuhan yang sangat khusus, ya, dan itu besar. Ada yang saldonya itu bisa ratusan miliar, ada yang saldonya itu puluhan miliar, ada yang saldonya itu mungkin di bawah 1 miliar, ada yang saldonya puluhan juta, ya. Tapi kalau digabungkan secara keseluruhan HKBP, huria per huria, saldo huria sekarang ini sebenarnya sangat besar. Nah, kita menginginkan bukan di huria saldonya ini adalah
di HKBP yang besar ini, di mana dananya ini dikelola oleh BPSK. Itu barangkali diskusi yang kita harus dorong ke depan ini, bagaimana kita bisa mendorong terjadinya kesatuan, ya, kesatuan gerak, kesatuan daripada pikiran untuk membuat sentralisasi ini berhasil. Kalau kita berhasil 1 tahun ini, maka tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah. Itu saja mungkin pemaparan saya. Ini udah jam 2, jam 3, hampir jam 3. Mungkin saya serahkan ke moderator kalau ada pertanyaan atau diskusi yang kita harus lakukan. Isi teh moderatornya. Amang corner sini kita terbigi dulu. Iya, sebentar ya, Mang. Nggak terbigi. Pada dan terus serta sosialisasi keuangan. Ya, saya siapa kita saatnya dohor waktu ini dan sektor sejak Januari sampai April bagi sosialisasi. Lalu kita nanti mulai so nanti lagi aturan nanti bisa sida tentu pakai do partai yang saya awal diskusi karena partisipasi karena partai kita karena kata rohos sebuah baik dengan adalah tinggi laki yang baru kedua sisi berdiri kita atau kamera kita untuk menggunakan sentralisasi angka besar itu final dengan setina atas keputusan sendiri tidak bisa kita diskusi besar jadi iya saya kira ketika orang tidak kemudian ya pada proses ya kedua itu bersama karena satu tidak Mike tadi Mang, satu lagi. Ada pertanyaan apa? Mike satu lagi. Diskusikan mana tadi? Resolusian tanpa kita Nora Presiden Wakil Presiden yang kami sudah itu naik Nora Presiden ya sini aja Ras sama ras mati itu Orang senang. jadi oleh tema di atorangannya kedua tunang keningan manang masalah manang kupau alai mohon pak informasi musejian hala amak bahwa itu aman nak keningan saldo itu dan diresop manang dihuri ya tetapi sudah dihatopan di BPSK. Saldo yang di BPSK ini yang harus kita upayakan. Bagaimana supaya tetap ada, begitu ya, Mak? Nagabi kilo sepuluh, ohado ano tanggapan ni akaparhalado, tarsingok tusol. Mungkin memang dengan transformasi, perubahan cara berpikir, on macai perudo. Alay semudia mahita pato tahun tutongan yang kaparhalado bahwa saldo itu harus kita upayakan di BPSK. Nah, soalnya udah nak dengan kaparhalado tope bah jehani bohado hani na bohado hani amang paditanami tentu seorang presiden semoni di mana berjulu amang. Dapat dua golongan berdela main sentralisasi tahu. Karena sesuai dengan rencana sangkapkan akan berjalan
dana untuk program resort, program distrik, bahkan program pusat. Alai mungkin satu senario dan hidup tahu. Apakah mungkin nanti melalui evaluasi bisa kita ubah menjadi sentralisasi ini hanya untuk penggajian saja? Kalau memang dan gue terbekam satu program-program di distrik, program resort, program pusat. Lima sebenarnya mah melihat tema dia mah Rasma. Oh, Rasma tuh. Iya, mulai Pak di Inang Perdana sekalian itu orang Apa dia? PS yang distrik bisa posisi kalau jatuh sih pada masalah dari apa ya orang tidak terjadi sangat dari kita Laos dan kedua kita sangat bersama kita sih ya sekian kami dari soal Ini aja, Pak. Ya. Betul yakin dulu pada puasa polo baik dari kota baik dari hutan karena pemahaman si mata akan berkurang dan baik sehingga yang lain juga terjadi dan berdua pun mulai itu karena apa yang biasa tahun mereka pasti doa akan berubah karena setiap berubah memiliki konsekuensi risiko. Nah betul penetapan kami lima orang itu maka ala agar berjalan di dunia baik dari soal apa di awal hati baik harusnya dengan stok pertama sehingga bisa berlanjut karena kedua layak yang berpikir lagi karena semangat karena semangat betul hal ini di dunia. Nah, yang orang kok kemana? Bodoh, mereka udah pilih cara tanpa asa senyaman setelah untuk aturan terhadap kotoran berbeda-beda pemahaman aku dosono tapi yang masuk pada ini ada yang masuk pada ini BPSK alam menuntut tentang apa sampai yang langsung mencukupi ini udah sepakat Boleh diulang saya? Diulang. Satu dia. Coba tanya. Tarbigi dua mang laki. Kau akan diputus. Bilang yang aja bang. Satu putus. Dari sampai aja bang ya. Alhamdulillah, ya, peduli mengikut penetapan saat kira sejak kerubah ini bersifatan atau aturan pernah dicoba perkara dengan bonus. Ada boleh penalti dia boleh penalti. Aku sebenarnya apa boleh? Oh, yang di terbagi dua bang. Iya. Pinatu kalau kegiatan lain harus saling berubah itu akan juga adik ingin do PPSK lalu ada bakal anggaran lain si jalur ini jalur kuliah. Tadi malah mau di rumah lebih dahulu, urus biru masih pasti akan bisa tercapai. Sedangkan negara ini dengan pandemi masih itu terus jauh banyak semua dan kerja dari pinjai atau faktor sangat tingkat sempurna. Mungkin dengan sempurna tahun ada tahun depan pasti akan jadi sempurna. Lagi untuk pikiran. Di mana nabi mana anggaran minggu agar berjalan tuh. Apabila jumlah negatif toko sohoni akhirnya itu udah diangkut sesetengah. Baik itu hitungan Iburia, baik itu hitungan resort, baik itu selesai. Akhirnya itu memang aku benar senang-senangnya di hitungan luas. Tapi rumah ada alat jadi pasti setiap perubahan memiliki konsekuensi. Jadi mah ini sepatu.
Tapi rumah di sini, Arab Doroha memang Muslim masih pasti akan menjadi kaya. Karena kalau Muslim pasti orang beri. Gimana pemahaman? Yang siapa juga yang maaf. Kalau kami berarti kurang itu suku-suku dan sejarah, apa yang kami akan masukkan dulu. Tapi dasar kita nomor kita semua sesuai dengan kalau kita kurang tuh langsung ambil satu. Biasa satu orang dua. Jadi evaluasi Mas? Ya. Oke. Jadi Naparjolo Inang di suku-suku Munan Kaningan. Jadi nah orang akan sebetulnya mengenai musiman, mengenai seasonality. Jadi orang akan bahwa di Januari, Februari, Maret atau kuartal pertama pendapatan di HKBP relatif paling rendah, sehingga keinginan bahwa BPSK bisa memberikan dana untuk program dan operasional resort dan distrik itu belum bisa dipenuhi karena kekurangan dana. Tapi Balajo sudah. Tetapi tadi saya tunjukkan juga Januari, Februari, Maret, April kelihatan ada tren yang sangat signifikan kenaikan. Kalau itu kita ekstrapolasi terus sampai Desember, sebenarnya kebutuhan rata-rata 37 miliar per bulan untuk HKBP secara keseluruhan, ditambah ada 2 bulan, Juni dan Desember, tambahan 27 masing-masing untuk tambahan Balajo, sangat mampu dipenuhi oleh HKBP. Hanya itu datangnya adalah di belakang. Sementara kebutuhannya itu sudah harus di depan. Itu sebetulnya tantangan. Jadi melhodokkan makanan godang saldo di masing-masing kuliah saat ini itu adalah produk dari seasonality, ya. Jadi setiap gereja itu ya karena mereka mempunyai saldo besar memulai 1 tahun, sehingga Januari, Februari, Maret itu nggak kelihatan kurang karena saldo mereka akan tetap ada. Tapi kalau kita lihat saldo ini akan menurun sesuai dengan kebutuhan di sana, tapi nanti akan naik lagi di akhir tahun. Nah, dengan pola yang sama di Huria, itu yang saya katakan tadi, nanti HKBP ini yang di BPSK ini akan mempunyai pola yang sama. Itu yang saya katakan tadi, dalam 3-5 tahun ke depan, barangkali saldo di BPSK ini sudah ada 200, 300, bahkan 500 miliar. Nah, tadi saya katakan bahwa saldo yang ada di Huria itu sebenarnya adalah merupakan salah satu kemungkinan ya, membantu BPSK memenuhi kebutuhan yang ada. Nah, tetapi memang tadi tantangannya adalah apakah para haladu setuju. Itulah yang sebenarnya paradigma yang berubah sekarang ini. Karena kita masih mengkotak-kotakkan apa yang perlu bagi Huria, apa yang perlu bagi HKBP yang besar ini. Nah, pembicaraan saya hari ini sebenarnya kita mau saya bawa kepada perubahan paradigma. Maka prioritas pertama kita adalah HKBP Nabolon. Baru yang berikutnya adalah Huria. Selama ini kita berpikir adalah pertama adalah Huria. Baru nanti sisanya itu bisa ke resort, ke distrik, ke pusat. Pusat itu paling terakhir, ya. Sekarang kita harus balik nih. Jadi pusat yang pertama, BPSK yang pertama, barangkali nanti yang Huria justru yang paling terakhir, ya. Tadi saya sudah tunjukkan, gereja yang paling besar sekalipun, yang merasa dananya banyak, mereka masih punya saldo miliaran sekarang ini, ya. Itu sangat kecil kontribusinya terhadap HKBP, cuma 0,88, ya. Tetapi kalau ini kita satukan menjadi satu di HKBP, itu yang menjadi sangat besar. Ini adalah perubahan paradigma, ya, yang harus kita dorong terus, gitu ya. Itu sebenarnya adalah merupakan inovasi dan juga kerelaan ataupun inisiatif yang bisa dilakukan oleh masing-masing kuria. Di dalamnya adalah termasuk luas, termasuk juga parhaladu, termasuk juga pertohonan, ya, dan termasuk juga pegawai.
semua harus berpikir konsep yang tadi, ya. Selama kita masih berpikir ahna maham dihamin dihurion, nah itu akan tetap nanti kita masuk lagi ke paradigma yang lama, yang berpikir bahwa kita ini hidup di tengah-tengah huria yang sangat kecil, yaitu huria lokal. Tetapi sekarang paradigma baru adalah kita hidup ya sebagai ruas dari HKBP yang bertanggung jawab terhadap kehidupan daripada 3.600 pelayan dan juga karyawan yang tersebar di seluruh gereja, ya. Kemudian yang kedua, usul dari Inang tadi, apa bisa dirubah? Sentralisasi ini hanya belajo aja, tapi yang lainnya enggak, ya. Nah, ini kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, perubahan apapun yang ingin dilakukan itu bisa aja, tetapi mekanismenya adalah kita harus menyerahkan ini melalui MPS, melalui rapat MPS. Kita harus menyalurkan ini melalui Sinode Godang. Jangan kita membuat perubahan-perubahan secara lokal tanpa ada dasarnya, ya. Jadi usul itu bisa aja ke sana. Tapi saat ini maka kita semuanya harus melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Sinode Godang. Saya dulu punya pemikiran juga, Inang, untuk ini ya. Saya katakan tadi ada 840 gereja yang kalau dikumpulkan seluruh kontribusi mereka kurang dari 1%. Dulu saya usulkan sebenarnya yang 840 ini jangan deh dimintakan untuk setoran sentralisasi. Bahkan mereka harus dapat dana alokasi dari sentralisasi untuk mendukung operasional mereka. Nah, sama juga argumen ini juga yang dijawab oleh Opung Eporus mengatakan, ya kalau kita membuat perubahan-perubahan deviasi-deviasi terhadap apa yang diputuskan, maka nanti setiap orang akan melakukan deviasi, perubahan terhadap apa yang sudah diputuskan. Dan saya setuju mengenai hal itu, kita lakukan saja. Nah, beberapa gereja yang tadi, yang kecil ini, sebenarnya ya ada kreativitas daripada pendeta resort ataupun paresesnya, mereka saling membantu. Mereka nggak mampu untuk menyetor, mereka setorkan atas nama daripada gereja itu. Tetap jalan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan, ya. Jadi yang saya katakan adalah kita lakukan apapun yang sudah diputuskan sekarang ini sesuai dengan detail daripada keputusan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang harus dilakukan. Nah, sama juga dari Amang Rasul tadi juga mungkin juga, saya nggak menangkap secara detail tadi karena ada beberapa yang putus nggak dengar. Prinsipnya menurut saya sama juga ya. Jadi selama kita mengatakan parhalado nanti akan keberatan, parhalado adalah sebenarnya merupakan pelaksana daripada apa yang sudah diputuskan oleh organisasi. Yang dalam hal ini adalah keputusan dari MPS, keputusan daripada Sinode Godang. Kalau masih berpikiran sekarang ini, oh ya kami punya keputusan sendiri di Kuria, ya sama juga seperti tadi saya juga kadang-kadang ingin menantang juga gitu ya. Ya udahlah, berdiri sendiri aja deh, nggak usah masuk bagian dari HKBP, lakukan sendiri gitu ya. Toh banyak juga ya sekarang ini ya, banyak tuh gereja-gereja Betel yang harus nama pribadi ya. Ya kalau berani jalankan seperti itu, jangan menggunakan nama HKBP. Jadi harus seperti itu kadang-kadang yang kita harus mengatakan. Konsekuensi kita menjadi bagian dari HKBP adalah tunduk terhadap aturan dan peraturan yang ada di HKBP dan kita laksanakan sesuai dengan itu. Nah justru tadi yang saya mau coba bawa ke kita semuanya adalah mengenai perubahan paradigma bahwa sekarang ini kita tempatkan HKBP Naboloni sebagai prioritas pertama ya, dan itu akan membawa seluruhnya menjadi besar. Nah diskusi lain yang kita lakukan juga sekarang ini kalau dilihat dari sisi rasio pendeta terhadap jumlah daripada gereja memang kita masih sangat jauh ya. Kalau nggak salah saya nggak tahu Pak Reses mungkin bisa jawab. Jumlah pendeta di HKBP sekarang ini hanya sekitar 1.700 orang. Sementara jumlah gereja kita ada 3.600 gereja dan bahkan di beberapa gereja itu ada 7 orang, ada 5 orang. Ya, Rawamangun ada 7 orang pendeta di sana. Gereja kami di HKBP Bledang ada 4 orang pendeta. Jadi walaupun kurang 1.700, banyak gereja yang hanya yang mendapatkan lebih dari 1 pendeta, tapi di sisi lain yang saya dengar ada 1 gereja di daerah Silindung, 1 pendeta melayani 27 gereja, ya. Nah, ini adalah ketimpangan yang ada. Dan baru-baru ini HKBP lalu sedang merekrut banyak calon pelayan
atau calon pelayan yang cukup banyak, dan saya kira ini adalah nanti merupakan buah daripada sentralisasi ini, akan semakin banyak pelayan yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelayan di semua gereja. Mungkin itu dulu, secara umum. Saya nggak bisa tangkap satu persatu dari pertanyaan yang ada karena tadi ada putus. Nah, kalau misalnya belum tercover, dituliskan di chat aja, nanti saya bisa jawab. Ya. Ya, mengajar di sisi kamu orang memang hasil ini kalau kita berangkat dan memang video pasti baik kalau tidak tahu kenapa apa yang kita katakan karena dulu di sana kita secara lokal tapi sekarang kita ya kudus terus kalau kata kamu kalau bisa lain sesi ya apa apapun dalam lebih lebih iya mau aja mak itu jauh bukan itu jauh ya tapi kita tulus tadi apres apa kita tulus terus Bang Lambo baru lapor sehat terus apa tuh mau praktis bisa mana apa deh istilah sosial bisa Bang ya untuk kamu mau iya Bang biasa dia ya tadi itu ya para sama Lisa kebetulan melihat kesempatan ada sama Francis. Mohon maaf on Nasuhi dari sinyal P coba tiga mak cuma sebagai metropolitan kamu nabi sudah demikian lebih suka kami atau bahasa iya ya jadi sono memang aking dunga di batu orang akadongan jadi kami siap distrik betul-betul berjuang wama asa terpenuhi target jadi target kami 100 sekian juta 126 juta jadi sangat susah dari di ramaran ratusan itu beda pun kami tak kaya mau terpenuhi dan yang dohora orang memiliki tiki siapa MPS atau kajian bulan 24 orang data nah upasaha tani tiki masa COVID dan memungkinkan berada di penentu target ala data itu diubah tim gaji lo menentukan gaji nasional di bodong gaji nasional di gudang ABGB alami gaji nasional di gudang yang boleh dapat itu anggaran program nah nata kasra akadoma PS7 mulai dong perubahan musai perubahan sistem waduh hira-hira mulai dong rapat muna mana rapat di tim sinkronisasi ketahui asal mengkaji ulang raw walau mungkin dapat di mana biaya program waktu itu kami bersepakat doi yoru ya kena jalo kami kena perjuru nah kedua ya ada usuk itu ala dong keputusan di sermon nabi hati-hati radedo distrikon patu pahon akan na asik mana rupanya betul ada warna pilihan iman janji-janji iman radido lewat matu ibu wapung ngabui pasal nabi janji-janji iman menembai ala yang terpenuhi lebih target akadohan tu soal akadohan kita pelayan radie pasal mana nasawatik menasadia be mana pilihan-pilihan adong di soal adong di konven dohot akka sermon distrik pasal nami baik di misalkan di kalau sama di awal tahun
Ora sama. Lebat turun memang. Sini aja. Iya. Ora sama. Ora. Iya. Sangat tertarik lo di sesi ini amal perlu di tari waktu be a part of something bigger, menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Lain kebanyakan memang baik siang agak full timer, siang agak para adong di temani kuliah, dapat di agak luas di kuliah tapi merasa tidak bagian dari sentralisasi ini. Mudah-mudahan harus bahkan kabar masuk menganggap itu bagian dari diri dan Allah meliburkan dirinya itu program nomor dalam tapi nomor dalam sama tuh obat bulan lain. Jadi sian pemanas sian kiri puasa masa somoni ada dua hal nah mendasar di sini. Nah baru ada keraguan. Nah selalu timbul satu berpikir. Ngamar dalam bahkan di kabupaten mulai ngamat jalo kebelanjuna dengan sesuai yang diatur korsial pusat. Karena saya timbul lebih agak keraguan. Obat itu agak informasi. Naruh siang BPSK, naruh siang pusat, naruh siang distrik kami keraguan timbul. Apakah ini berjalan? Apakah ini berlanjut? Mana masuk nama di nomor dalam? Gimana berjalan? Ada yang merasa keuntungan sepihak. Gabe dan dohot di bagian yang peserta. Ada yang merasa hadap dihadap dan kami menikmati. Mulai berdoa menikmati. Perhalalan politik itu menikmati. Ngata nih mobe obat 55%. Kita tinggal obat 22%. Jadi heran merasa rugi mengalihkan 55%. Gawe orang anggapan ini hanya untuk sepihak. Jadi siang penetapan kami amal kuasa dan bilang melebur tu taruh dengan menjadi bagian dari sesuatu yang besar itu kan tenaga di pertumbuhan alami gawe suku-suku mari kami atau seperti ya dong bahenun asa program nomor dalanon menjadi bagian yang bagian dari dirinya asa masih tutup manggapon asa lantengkan sentralisasi keuangan di agak ini. Jadi memang tidak ingat bahwa bukan hanya belanja yang mau ditangani, tetapi semua program dalam arti semua kuliah bahkan kuliah yang di pelosok dapat menikmati sentralisasi. So ini memang maksud kami mau lihat orang sama. Alita yang mau kopi. Iya. Yang sumajo kake kasih dulu kita ingat yang suku siap kita tulis sepuluh siap HBB besok pengulangan. Nama itu ketika begini pulau siap besok bukan suri-suri. Sama sudah. Ya. Ya, orang sama Oras. Berarti pas di aturan kami di kalau tadi sentralisasi satu kami akan dari kami bila bisa sambil dan kesehatan dan memang tindakan maupun si ulah makanan lagi mau kami pribadi siap makan tayo lagi
kata kuncinya di hal pribadi dan paru percepatan. Asa, kui berjalan dan tadi untuk sentralisasi. Alam memang tertarik dong, memang secara positif dari atasan itu lagi dari pertama BPSK. Memang walaupun usia kepada itu mana benar-benar dengan keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan memang 5 tahun ke depan pasti akan bersatu. Sian maka tapi ada titik yang karena satu sian bunga ibe dalam hal memang digunakan secara positif bahwa upah target atau capaian yang ditetapkan HKBP suwi-suwi berpengaruh nah, jadi memang untuk yang kendala dan kembali pidato orang akan ada kami dan pola kendala untuk pidato agama sebuah pembangunan industrial lain masih digunakan usul Tuhan yang akan percepatan termasuk target di jumlah dan langsung ini ada usul kami bikin kecepatan sentralisasi solusi bahwa kami memang ada masih ada di aplikasi ini soal atas saldo hasil bulan per saldo kasus kami SKI ada nama pintu dulu ditotopon masing-masing daerah utara dan kabupaten Pinoa soal aplikasi ini dan ada item dalam di pribadi di Bandita dalam di pribadi di Tagar dalam di pribadi di Donateu biaya makanya itu sentralisasi tanpa dipotong keberian. Jadi memang di aplikasi TI secara otomatis itu terbaik nominal 100.000 itu terbagi daripada dia sentralisasi. Jadi mana ada menyebabkan saldo yang kami berikan sudah di ujung tahun. Yang mau 2 juta itu sentralisasi. Tapi mau memakai aplikasi, tapi terbagi Pak. Terbagi mana dia tuh sentralisasi. Jadi maksud kami bagaimana itu sentralisasi. Ada bagaimana bisa ada item yang bisa memang kita walai memang bagi buat orang dipatok dengan Pak sudah besok bapak nasional bulan lain taruh dari roham bagaimana karena memang pas seluruh penama dalam kemudian lagi BP minus tahun. Nah berong nah minus rupanya ya dari mana punya sudah bagus itu terjadi percepatan sentralisasi loh memang salah satu karena pengurangan instruksi bonus dari pilihan jadi memang menurut kami dari beberapa subjektor ulang lebih nama makin dengan tahu kayak dong memang makin dengan mana memang alam diganu kuliah di sedang pertanyaan mana marcalo dan kita marcalo pelayan sejak pusat dan menunggu dia ada di bagian memang absurd memang tercapai sentralisasi memang builu di yang pertanyaan pada calon pelayan lalu peraturan di kuliah asa merdaga di builu bahkan secara sepak pilihan bulan ini memang penekanan pilihan pada nope dikodok di tengah-tengah di perdagangan sentralisasi. Imamang napui si pasar tsunami tempat yang khusus tersilali yang khusus kata. Iya, mulai memang di ketiga Riki terus ini pemirsa siang besok orang baru ya. Sebenarnya kita sekarang mengalami pahit dari kesalahan kemarin di target itu. Kalau memakai target 10, kenapa 10%
ujungnya tim gaji salah. Sebenarnya kesalahan kami juga. Jujur. Kami alai kasih material. Alai perlu semua. Kalau di kuliah BPSK ini saya ibaratkan seperti panitia keuangan sesuatu hal karena pimpinan gaji. Nah, kalau UPR, kalau pilih itu kita putar-putar lagi. Ayo bawa di dunia, kalau orang putar pilih itu bagi dia berkata saja. Udah nggak putar, tapi belum. Udah konsultan orang menganggap perlu ngebel, ada kan? Kalian bagaimana mereka mencari dana itu? Kalau orang muter-muter pilih ini, pilihan baru kita mencari. Nah, yang mau saya tanya, Pak, apa saja upaya yang dilakukan BPSK ini di samping mengelola pilihan ini, pilihan presiden, pilihan itu, nah, kita mesin mana yang itu, OTODP bisa, dan kemarin betul, tanggal 20 itu masuk ke ini, lagi, alaikanlah ada upaya yang kita lakukan secara bersama-sama menyelamatkan ini. Masa KBP tidak punya saldo? Kuliah kecil aja semua kami punya saldo. Dulu saldo ini semua punya saldo. BPSK nggak punya saldo. Tentu dia juga hal yang keluar dibuat BPSK. Sampai di mana mereka memang berjuang kuliah ini. Kita sama-sama memahami. Yang tahu bahwa tarif pilihan ini bersulit ya, takunan kuliah, takunan ditulangi. Ditentukan 45-55 pasal. Kalau ini, alai asing ini, ayolah seperti yang dibilang Kongres. Kamu mau itu dibaca, udah kamu itu. Kinat tadi jauh rumah sana jauh, mau rumah musim. Dan ini Pak, yang saya terima itu tidak jauh-jauh kali meningkat dari sebelumnya. Meningkat 1 juta 2 juta nih. Tapi sejauh bagaimana? Dari baca kendaraan mampu besok, operasional besok. Listrik sulit, tapi bertahan ya kan? Saya bertahan untuk itu. Alai, aduh, upaya BPSK. Punya nama hebat, badan sentralisasi keuangan KBP. Upaya kan udah ya kan juga itu. Anggota semua ini panitia bangunan buat kalian, buat. Kalau nggak mampu mencarinya, mampu mencoba. Modus gue Pak Jono bangunan, ngapain itu panitia bangunan?